Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mulai kelas Bible Study kita. Hari ini kita mau bahas Efesus pasal 1. Saya bagi menjadi 2 bagian. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Emi Valencia, minta tolong berdoa Bu untuk pembukaan kelas kita. Ya Pak Tim. Ya, silakan. Malam semua, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk belajar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pak Bambang, dan Pak Tim yang akan membimbing kami. Untuk teman-teman yang masih belum berjoin, kiranya Tuhan sertai mereka sehingga mereka juga bisa ikut dalam Zoom meeting ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, makasih Bu Emi. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan kitab Efesus. Makanya background saya kasih gereja, Bapak Ibu, ya, karena surat Efesus ini ya tema utamanya adalah tentang gereja, saudara-saudara. Nah, jadi Efesus pasal 1 ayat 1, terutama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke berapa itu? Saudara, itu tentang gereja ya, ayat yang ke-14. Lebih tepatnya adalah kekayaan gereja, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat sebelumnya, yaitu ada komentar dari para tokoh. Bapak Ibu boleh lihat, yang pertama Samuel Taylor berkata bahwa surat Efesus itu adalah surat yang paling sakral atau paling agung, paling mulia dari manusia, saudara-saudara. Nah, paling agungnya, sakralnya nanti seperti apa, kita akan melihat keseluruhan dari surat Efesus. Lalu tulisan ini paling disukai oleh John Calvin, dan J. Amites Robinson berkata, surat Efesus itu adalah mahkota dari seluruh tulisan Paulus. Lalu F.F. Bruce menuliskan bahwa surat Efesus itu merupakan intisari pemikiran Paulus, karena secara umum merangkum tema-tema besar dari seluruh surat Paulus dan menyatakan implikasi-implikasi kosmis, yaitu dunia, dari pelayanan Paulus sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Raymond Brown, dia berkata hanya surat Roma yang dapat menandingi surat Efesus, katanya, sebagai tulisan yang bisa memberi pengaruh paling besar pada pemikiran dan kerohanian orang Kristen. Surat ini telah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam liturgi, yaitu tata cara ibadah ya, dan kesaksian Kristen selama berabad-abad, terutama tentang doa-doa dalam ibadah dan bacaan pendek sering diambil dari surat Efesus. Pasal 2 ayat 4 sampai 6, ayat 19 sampai 22, pasal 4 ayat 11 sampai 13, ayat 23 sampai 26. Nah, lalu kita lihat saudara-saudara pengaruh dari surat Efesus memaparkan maksud penyelamatan Allah dalam lingkup yang sangat luas. Nanti kita akan lihat, kita akan renungkan bersama, yaitu tentang pemilihan sebelum dunia dijadikan sampai dengan dipersatukannya segala sesuatu di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, di pasal 1 surat Efesus kita sudah diberitahu, diberi informasi bahwa, perhatikan, gereja dipilih sebelum dunia dijadikan, itu di awal, ya. Nanti puncaknya atau di akhir, maka gereja dipersatukan dengan Kristus. Sebagai apa? Nanti Efesus pasal 5 menjelaskan sebagai mempelai wanitanya dan Kristus sebagai mempelai laki-lakinya. Coba lihat, dari awal dipilih sebelum dunia dijadikan, lalu akhirnya nanti dipersatukan dengan Kristus di dalam pernikahan anak domba itu ya. Artinya kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau pernikahan di dalam dunia bisa dipisahkan, bisa diceraikan, entah melalui perceraian atau entah melalui kematian, saudara-saudara, tapi nanti dipersatukan dengan Kristus, itu adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Nah, kita lihat surat Efesus juga menunjukkan kemenangan Allah dalam Kristus atas kuasa-kuasa si jahat. Nanti sampai ke Efesus pasal 6, ayat 10 sampai 20, yaitu tentang peperangan rohani ya, bahwa musuh kita
Bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara itu. Lalu menjelaskan penempatan jemaat di hadapan Tuhan dengan cemerlang sebagai mempelai wanita tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Jadi sudah lihat ini secara umum ya, pengaruh atau boleh dikatakan ringkasan dari surat Efesus. Nah, pengantarnya sudah lihat, surat Efesus merupakan surat dari segala surat. Sebab mengandung dasar pemikiran Paulus yang tertinggi. Kita pasti akan menemukan setelah mengeksposisi sepanjang surat ini ya. Lalu mencakup doktrin Kristen, nanti kita akan lihat saudara tentang Allah Tritunggal terutama ya, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Lalu mencakup karya Allah Tritunggal. Nah, di pasal 1 sudah dimulai karya Allah Bapa, karya Anak Allah dan karya Roh Kudus. Nanti kita akan lihat. Kemudian, nah ini merupakan ciri khas surat Paulus secara umum, ada aplikasi praktis atau kehidupan praktis. Jadi dia bicara teologi, pemahaman, pengertian, doktrin, saudara. Lalu yang kedua ada aplikasi praktisnya. Selalu begitu ya, surat Efesus. Maafkan. Nah ini kota Efesus, saudara, metropolis pertama dan terbesar di Asia ya. Tapi hancur akibat gempa abad ke-17. Nah, kira-kira tahun 53 Masehi, Paulus pertama kali melayani di Efesus. Tetapi ia tidak menetap di situ. Nanti baca kisahnya di Kisah Rasul 18 ayat 19 sampai 21. 2 tahun kemudian, sementara dalam misi yang ketiga, saudara, ingat perjalanan Paulus ya, misi pertama, kedua, ketiga, keempat, itu yang terakhir sampai di Roma dan dia mati di sana. Paulus tinggal di Efesus selama 2 tahun dan melihat daerah yang luas untuk diinjili. Kota Efesus adalah kota yang sangat megah, terkenal dengan bangunan-bangunan dan patung-patung yang agung. Para penduduknya sebagian besar menyembah patung Dewi Artemis atau Dewi Diana atau simbol dari Dewi kesuburan, saudara. Nah, pelayanan Paulus di Efesus tertulis dalam Kisah Rasul 20. Sedangkan perlawanan terhadap pelayanan Paulus di Efesus tertulis dalam Kisah Rasul 19 ayat 21 sampai 41. Nanti dibaca ya, Kisah Rasul 19 dan pasal yang ke-20. Hampir 10 tahun kemudian barulah Paulus menulis surat kepada orang-orang kudus di Efesus. Perhatikan, saat itu ia dipenjara di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus ditulis sama cermatnya seperti kuil Artemis yang besar itu, namun surat Efesus ini lebih indah serta lebih kaya daripada kuil Artemis. Nah, saudara boleh lihat ya, ini patung dari Dewi Diana atau Dewi Artemis itu tadi, saudara. Nah, patung Dewi Artemis atau Diana itu merupakan keajaiban dunia kuno ya. Nah, lalu disimbolkan dengan ini memiliki banyak payudara, saudara. Sehingga digambarkan sebagai Dewi kesuburan. Nah, gambarannya, kuilnya yang disembah kurang lebih seperti ini, saudara. Nah, ini penjara Paulus ketika ia ada di Roma, tertulis di Efesus pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1, saudara. Ya, ini pintunya, kemudian ini antara atas bawah ya, batu-batu semua. Kita bisa perhatikan seperti ini. Dan kalau kita lihat surat Galatia yang kemarin kita sudah pelajari, makanya sampai dia berkata apa? Dengan huruf-huruf yang besar, kutuliskan surat ini. Kenapa? Karena matanya kan bermasalah. Kenapa? Karena di penjara di Roma itu basement, saudara-saudara ya, lantai 3 ke bawah, di mana tidak ada cahaya yang cukup, ya, tidak ada penerangan, sehingga waktu Paulus menulis surat ini, makanya dia berkata apa? Dengan huruf-huruf yang besar, karena sudah penglihatannya terganggu, lalu dalam keadaan gelap juga, bagaimana saudara? Kita akan menulis penuh dengan kesulitan. Tapi puji Tuhan, dalam keadaan seperti itu pun Paulus tetap menulis surat kiriman yang dia tulis di dalam penjara, lalu dikirimkan kepada jemaat. Nah, sekarang pasal 1 surat Efesus ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kalau di situ ada Alkitab, Bapak Ibu boleh lihat, saya bacakan ayatnya. Efesus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua di pasal 1, Paulus membicarakan tentang persekutuan ya. Di situ persekutuan apa? Di situ dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, waktu saya mengajar, saudara, 5 hari minggu yang lalu ya, saudara, itu saya tanya kepada mahasiswa, apakah kita ini sudah menjadi orang-orang kudus? Lalu mereka menjawab, belum Pak, kita ini belum kudus, buktinya masih hidup di dalam dosa, masih bisa melakukan dosa maksudnya, bahkan jatuh di dalam dosa. Jadi kita kan belum orang kudus, katanya begitu saudara. Lalu saya bacakan ayat ini, akhirnya mereka berkata, loh ternyata kita ini sudah disebut sebagai orang-orang kudus. Nah Bapak Ibu, lihat apa maksudnya ya orang-orang kudus di situ ya. Nah Bapak Ibu, semuanya bisa mati. Ya, orang Kristen, orang percaya, bahkan yang disebut orang kudus pun bisa mati. Nah, kenapa disebut orang-orang kudus? Ternyata kan ada 3 bagian. Yang pertama secara status. Kapan saya dan saudara disebut orang kudus? Kapan jemaat Efesus disebut orang kudus itu? Ketika percaya kepada Kristus melalui kasih karunia-Nya. Nah, jadi secara status orang yang percaya kepada Kristus itu adalah orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Orang-orang suci di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Kalau kita belum kudus, belum suci, dikuduskan oleh Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak bisa menghadap Tuhan yang kudus itu. Ingat bacaan kita waktu kitab Imamat, Bapak Ibu, kalau kita meneliti membacanya, maka benar-benar ada pemisahan. Orang Lewi dipisahkan, para imam juga dipisahkan untuk tugas pelayanan. Hidup kudus dalam pernikahan, hidup kudus secara pribadi dan lain sebagainya ya. Persembahan-persembahan juga yang kudus dan lain sebagainya dipisahkan dengan yang najis, saudara. Ya, yang najis. Jadi kita lihat kekudusan ini konsep yang sangat penting sekali karena harus terjadi. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa menghampiri Tuhan yang kudus. Ketika berdosa, kita orang berdosa, kita orang najis, orang kotor di hadapan Tuhan. Jadi sampai kapan kita nggak bisa bertemu dengan Tuhan? Makanya oleh anugerah Tuhan, saya dan saudara dikuduskan oleh Tuhan. Nah, jadi secara status kita pada malam hari ini adalah orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, ada kekudusan secara pengalaman. Nah, itu sekarang, Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus memberikan perintah ya, saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya, Matius pasal 5, karena ia akan melihat Allah. Ibrani mengatakan juga, kejarlah kekudusan, pasal 12, sebab tanpa kekudusan, maka tidak bisa menghampiri Tuhan, atau bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan, katanya. Lalu Petrus mengutip surat Imamat, kitab Imamat, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Nah, jadi itu yang kedua, perintah supaya saya dan saudara terus-menerus menguduskan diri kita. Hati, pikiran, perbuatan, saudara, terus hidup seperti Kristus yang adalah pribadi yang sangat suci. Lalu yang ketiga, saudara, itu nanti ketika di surga. Di surga tidak ada sesuatu sedikit pun yang najis. Makanya kalau masih najis, nggak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Di surga semuanya kudus. Jadi nanti kita di surga sudah menjadi orang kudus semuanya. Nah itu belum terjadi, saudara, karena kita masih ada di dalam dunia. Yang sudah terjadi yang pertama, secara status. Lalu yang kedua, saya dan saudara terus berusaha mengejar kekudusan, berusaha hidup dalam kekudusan, terus-menerus memperbaiki hidup kita seperti Kristus. Nah itu ya yang dimaksud dengan orang-orang kudus. Lalu pasal 1 ayat 3 sampai 14 ini bicara tentang kekayaan gereja. Nanti dibaca ayatnya panjang lebar, saudara. Nah, kita lihat ayat yang ketiga terlebih dahulu ya. Saya baca Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Paulus memulai pujian kepada Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi sudah lihat kekayaan gereja, sumber kekayaan itu siapa?
yaitu dari Allah Bapa, nanti ayat 4 dan seterusnya, saudara, dari Anak Allah, lalu yang ketiga dari Roh Kudus. Ya. Lalu yang kedua, luasnya kekayaan itu apa? Dikatakan jumlah ya, segala berkat rohani di dalam surga. Lalu batasannya, saudara, yaitu di dalam Kristus. Nah, akhirnya apa? Kalau menyadari kekayaan gereja berasal dari Allah Tritunggal, maka gereja itu harus memiliki sikap memuji dan menyembah Allah. Makanya dimulai tadi, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat ayat 4 sampai 6 itu kekayaan dari Allah Bapa. Lalu ayat 7 sampai 12, saudara, kekayaan dari Yesus Kristus. Nanti yang ketiga, kekayaan dari Roh Kudus, itu ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sekarang dari Allah Bapa, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, saudara-saudara. Saya bacakan. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, tadi batasannya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, dari Allah Bapa kekayaannya apa? Yang pertama yaitu pemilihan. Ya, ayat 4 dikatakan sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, apa arti memilih, saudara? Atau pemilihan di situ ya? Kata Yunani-nya eklektos merupakan misteri terbesar di luar nalar atau pikiran manusia. Maksudnya apa, saudara? Lalu sebelum itu ada kata kita tadi. Jadi siapakah kita itu? Sebenarnya kita yang dimaksud adalah orang-orang kudus ayat yang pertama, yaitu adalah gereja. Jadi sekali lagi dalam bagian ini yang disebut gereja bukan bangunan, Bapak Ibu ya, tapi adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan itu tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan kita. Nah, ternyata di situ Allah telah memilih orang-orang kudus atau memilih gereja, dan gereja itu ada, saudara, jauh sebelum dunia dijadikan. Wah, ini memikirkannya bagaimana? Makanya tadi disebut misteri terbesar, rahasia terbesar di luar pikiran logika manusia, dan itu sudah dinyatakan kepada Tuhan. Nah, coba jelaskan makna pemilihan. Kalau orang berusaha menjelaskan pemilihan sampai detail, saudara-saudara ya, sampai dengan teliti seperti apa, mungkin orang itu pasti gila, saudara-saudara. Kenapa? Bagaimana mungkin otak kita, pemikiran kita yang sangat terbatas, saudara, mau merenungkan, memikirkan karya Tuhan yang tidak terbatas. Lalu sebaliknya, saudara, coba hilangkan makna pemilihan. Apa yang terjadi, saudara? Pasti kita binasa. Maksudnya apa? Kita nggak peduli ada pemilihan, bahkan ada kelompok tertentu, saudara, yang mengatakan apa? Itu nggak alkitabiah, saudara ya. Pemilihan nggak ada. Allah itu tidak adil. Allah itu pilih kasih kalau begitu. Kalau yang sebagian dipilih, sebagian tidak. Nah, kalau kita mengabaikan itu, saudara, pasti kita binasa. Kenapa? Karena Alkitab menuliskannya, Alkitab menjelaskannya, dan itu ada. Oke, apa arti pemilihan? Saudara, saya kutip di buku R.C. Sproul ya. R.C. Sproul yaitu kebenaran-kebenaran dasar iman Kristen. Pemilihan itu didefinisikan sebagai tindakan kekal Allah di dalam kedaulatan kehendaknya yang baik dan tidak berdasar pada usaha manusia, memilih sejumlah orang untuk menjadi penerima anugerah khusus. Siapa, saudara-saudara? Sejumlah orang, yaitu gereja ya, Bapak Ibu ya, kumpulan orang percaya tadi, dan memperoleh keselamatan kekal. Jadi definisinya, pemilihan adalah tindakan kekal Allah di dalam kedaulatan kehendaknya yang baik dan tidak berdasar pada usaha manusia, memilih sejumlah orang untuk menjadi penerima anugerah khusus dan keselamatan kekal. Kalau saudara lihat area pilihan Allah, lihat saudara-saudara di Kejadian pasal 6, Nuh ya dan keluarganya yang dipilih. Benar, yang lain binasa oleh air
khotbah. Gitu ya. Abraham juga dipilih, padahal ada saudaranya, ada orang-orang lain ya. Tapi kenapa kok Abraham? Lalu Israel juga dipilih dari banyak bangsa, saudara-saudara. Ya, malaikat juga dipilih, Imamat Lewi dipilih, Nabi Yeremia juga dipilih, kok bukan yang lain. Paulus juga dipilih untuk melayani dia. Orang percaya juga dipilih, Efesus pasal 1 ayat 4. Lalu yang terakhir, saya dan saudara. Yakinkah kita pada malam hari ini juga termasuk orang-orang pilihan? Mungkin ada saudara kita yang belum kenal Kristus. Kenapa ya kok tidak lebih dahulu mereka yang dipilih, kok malah aku yang dipilih? Kalau saudara mengingat masa lalu, kita menjadi percaya Yesus, dipilih Tuhan duluan, kok bukan saudara-saudara kita? Ya, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara kita yang lain dipilih duluan, lalu kita belakangan. Tapi puji Tuhan kita kok juga dipilih oleh Tuhan. Saudara, kami dari keluarga yang bukan Kristen. Yang pertama percaya Yesus adik-adik saya, saudara-saudara. Lalu saya, kemudian orang mama, lalu papa. Yang pertama kali percaya Yesus adalah oma. Karena tinggalnya di bersebelahan dengan gereja, ibu gembala yang besuk, sering, saudara-saudara, lalu akhirnya percaya Tuhan. Lalu ajak cucunya, adik-adik saya dulu, baru saya. Nah, Bapak Ibu, itu satu hal yang luar biasa. Tidak semua orang dipilih, tapi kita, orang-orang tertentu yang dipilih. Kemudian karakteristik pemilihan itu apa? Sudah lihat tadi, Efesus 1:4, terjadi sejak kekekalan. Ya, Roma 9:11, 2 Timotius 1:9, tindakan Allah yang berdaulat merupakan ekspresi dari kasih Allah, saudara-saudara, bukan berdasarkan kondisi manusia, 2 Timotius 1:9, Roma 9:11, dan itu justru mencerminkan keadilan Allah. Roma 9 ayat 14 dan ayat yang ke-20. Nah, mari kita lihat lebih jauh, saudara. Tujuan Allah memilih apa? Tadi dikatakan supaya kudus. Nah, arti kudus, Yunaninya hagios, itu artinya yang ditahbiskan. Apa artinya di situ? Dipisahkan atau dibedakan. Saudara, dengan kata lain apa? Dari sekumpulan orang berdosa, lalu diambil beberapa, lalu diangkat, dipindahkan, dipisahkan, saudara, untuk apa? Untuk tugas yang Tuhan akan perintahkan kepada kita. Nah, itu artinya, saudara, dipisahkan, dibedakan. Nah, jadi orang Kristen akhirnya apa? Berbeda dengan yang lain dalam arti secara status, saudara, kita adalah orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, kemudian tujuan berikutnya apa? Allah memilih kita supaya tak bercacat. Kata Yunaninya amomos ya. Ini kata yang dipakai untuk korban, persembahan, Bapak Ibu. Kalau ada binatang yang cacat, ya nanti baca di kitab Maleakhi ya, saudara, para imam itu mempersembahkan kambing, domba, lembu yang cacat. Akhirnya Tuhan berkata, di manakah hormatmu yang kepadaku itu? Ya, katanya engkau melayani aku, tapi kenyataannya engkau memberikan yang cacat, ya, yang ada celahnya, bukan yang terbaik. Mana hormatmu itu? Sampai Tuhan marah seperti itu, saudara. Ya, korban yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Lalu tujuan Allah memilih kita untuk keselamatan kita, dan yang terakhir tujuan Allah memilih kita untuk kemuliaan Allah. Efesus 1 ayat yang ke-6. Jadi yang pertama, saudara, kekayaan Allah Bapa adalah memilih saya dan saudara, yaitu gereja sebelum dunia dijadikan. Kalau ditanya bagaimana memikirkannya, kita bisa gila. Tapi kalau kita mengabaikan, saudara, kita pasti binasa. Kenapa? Karena pemilihan itu ada. Lalu yang kedua, ada satu istilah namanya predestinasi, ya, dari kata Yunani proorizo. Nah, ini diambil dari King James Version ya, Bapak Ibu ya. Tapi yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia tadi adalah, coba dalam ayat yang kelima dan ayat yang ke-11 di situ disebut, dalam kasih ia telah menentukan. Nah, ini kata menentukan itu ya. Kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi dua kata pre dan destinasi ya. Pre sebelum, destinasi tujuan. Nah, diterjemahkan di situ ditentukan dari semula. Nah, saudara, ini doktrin yang sulit dan banyak diperdebatkan. Nah, ini kalau di dalam kelas dengan mata pelajaran, mata kuliah soteriologi, yaitu tentang keselamatan, ini biasanya banyak diperdebatkan, banyak dipertanyakan, saudara. Nah, kenapa? Coba ada dua area ya. Yang pertama dipilih untuk selamat, saudara.
Mungkin kita berkata, puji Tuhan, setuju. Buktinya kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita semua termasuk orang-orang pilihan. Dan kita dipilih untuk diselamatkan. Tapi ada juga yang kedua, saudara. Istilahnya dilewatkan oleh anugerah dan akhirnya binasa. Nah, kalau yang satu istilah teologisnya predestinasi, yang kedua istilah teologisnya adalah reprobasi. Nah, ada di Yudas ayat 1 pasal 1 ayat 4 dan Wahyu pasal 3 ayat 13 ayat yang ke-8, Saudara. Nah, bunyinya seperti apa? Coba Yudas 1 ayat 4 dikatakan seperti ini. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan perhatikan, yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Wahyu 13 ayat yang ke-8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu, perhatikan, setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Perhatikan, yang tidak tertulis namanya sejak dunia dijadikan. Di bagian yang lain, namanya tertulis sejak dunia dijadikan. Nah, jadi kalau orang berkata tidak adil, tidak adilnya di mana, saudara? Ya kan? Jadi kita lihat, oh, Allah tetap adil. Yang satu namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Yang satu namanya sudah ditulis sejak dunia dijadikan. Jadi mana waktu dikatakan tidak adil, saudara? Nah, mari kita akan renungkan lebih jauh, saudara. Ayat yang kelima dan ayat ke-11, Efesus pasal 1, dalam kasih ia telah menentukan. Nah, ternyata, saudara, penentuan Tuhan atau predestinasi itu merupakan dasar atau fondasi yang dalam untuk membangun gedung tinggi. Nah, digambarkan seperti itu ya. Allah telah meletakkan dasar sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu lihatlah isi hati Tuhan sebelum segala sesuatunya ada, itu adalah terbentuknya gereja, saudara. Nanti kita akan lihat banyak analogi di surat Efesus. Salah satu analogi tentang gereja itu adalah bangunan, saudara. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi sebagai dasar atau fondasi untuk membangun gedung yang tinggi, bangunan yang tinggi, yaitu gereja. Jadi dasarnya apa? Penentuan Tuhan. Dasarnya apa? Predestinasi. Kalau kita lihat Matius pasal yang ke-7, saudara, itu juga merupakan dasar ya. Dikatakan apa? Orang yang dengar firman, mengerti dan melakukan, bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu karang. Datang angin, hujan, badai, banjir, tetap kokoh rumah itu karena didirikan di atas batu karang. Tapi sebaliknya, orang yang mendengar firman tapi nggak ngerti, apalagi melakukan, dengan kata lain tidak melakukan firman, dia bagaikan apa, saudara? Orang yang bangun rumah di atas pasir. Lalu datanglah angin, hujan, badai, banjir, dan kita berkata apa? Rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara, batu karang adalah Kristus. Jadi kalau kita lihat ya, ketika dia datang ke dalam dunia sebagai batu karang dari gereja, dasar yang sangat kuat. Jadi kalau kekristenan pelayanan dasarnya adalah Kristus, maka kekristenan atau pelayanan itu atau gereja itu pasti kuat. Nah, tapi sebelum dunia dijadikan, dasar fondasinya adalah predestinasi itu tadi. Nah, arti hurufiahnya sebenarnya menandai sebelumnya, Kisah Rasul 4 ayat 28, Roma 8, 29, 30, 1 Korintus 2, 7, Efesus 1, 5, dan 11 tadi. Jadi Allah berdasarkan kedaulatan pilihannya menandai orang-orang percaya, yaitu gereja, sejak kekekalan. Wah, ini luar biasa. Makanya Paulus tadi berkata, terpujilah Allah. Tidak ada kata-kata yang lain yang keluar dari mulut saudara ketika mengagumi karya Tuhan yang agung, yang indah ini, kecuali hanya satu, memuji Allah Tuhan kita. Nah, Sproul kata, sejak kekekalan bahkan sebelum kita ada, Allah memutuskan untuk menyelamatkan beberapa anggota dari umat manusia dan membiarkan sisanya binasa. Kita lihat dalam hal ini Allah telah membuat pilihan, ya, itu kebenaran dasar iman Kristen.
Dia memilih beberapa pribadi, orang-orang kudus tadi, atau gereja, untuk diselamatkan dalam surga yang kekal, dan yang lain dia pilih untuk dilewatkan dan mengizinkan mereka untuk menerima akibat dari dosa-dosa mereka di dalam penyiksaan yang kekal di neraka. Nah, mungkin dalam bagian ini, saudara, kita merenungkan, kita berpikir, kok bisa seperti itu ya? Tapi Bapak Ibu, Alkitab memang mengajarkannya begitu. Makanya tadi, saudara, di situ ya, Allah telah membuat pilihan. Nah, kalau Allah sudah memilih, saudara, apakah kita bisa mempertanyakan? Ya, apakah bisa, apa istilahnya ya, keberatan? Mungkin kalau kita melakukan pemilihan siapa, ketua, bidang, atau apa, saudara. Mungkin ada keberatan-keberatan dari orang lain. Betul, saudara ya? Ada keberatan-keberatan, tidak setuju kenapa, alasannya ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah memilih, saudara, siapakah kita sampai kita mengajukan keberatan kepadanya? Bahkan Roma pasal 9, 10, 11, Paulus memberikan argumentasi di situ. Siapakah kamu, hai manusia, berani membantah Allah? Ya, dapatkah tanah liat komplain kepada tangan sang penjunan? Mengapa engkau membentuk aku sedemikian rupa? Pernah begitu, saudara? Jawabannya tidak. Jadi akhirnya semuanya, saudara, setuju, sepakat, ya, berserah kepada tangan sang penjunan, mau bentuk apa, mau dijadikan apa, terserah dia. Nah, ini yang dilihat, saudara, di dalam surat Efesus. Allah telah membuat pilihan itu. Nah, sekarang untuk memperjelas karakteristik dari penentuan Tuhan sebelumnya atau predestinasi. Yang pertama, saudara, ternyata meliputi seluruh peristiwa, bukan hanya keselamatan secara pribadi. Coba Kisah Rasul 4 ayat 27-28 dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Maksudnya apa, saudara? Berbicara tentang kematian Yesus, ternyata kematian Yesus adalah kehendak Allah. Tapi lihat satu sisi, saudara, tetapi celakalah orang yang menyerahkan Yesus itu. Nah, ini yang tadi saya maksud, saudara. Allah telah membuat pilihan. Ya, contoh yang pertama, kematian Yesus adalah kehendak Tuhan. Ya, walaupun dia sudah berdoa di Taman Getsemani supaya dijauhkanlah kiranya hal itu, cawan penderitaan, cawan kematian yang memalukan itu dijauhkan, saudara. Ya, itu kehendak kemanusiaan Yesus ya, supaya tidak terjadi kematian itu. Tapi Allah berkehendak Yesus harus mati di atas kayu salib. Tapi lihat, saudara, untuk menggenapi kehendak Tuhan itu, lalu ada orang, ya salah satu muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Sehingga dikatakan apa? Lukas 22, 21 sampai 23 dikatakan, tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia, anak manusia, diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Para murid yang lain juga tidak tahu, saudara, kalau yang dimaksud itu Yudas Iskariot. Tapi kenapa kok disebut Yudas Iskariot? Ingat, penulisan kitab tidak bersamaan dengan peristiwa, Bapak Ibu Saudara ya. Peristiwanya duluan terjadi, barulah kisah di Alkitab itu ditulis. Makanya ketika tahu, oh yang dimaksud adalah Yudas Iskariot, makanya ditulis. Waktu Yesus memilih 12 murid, selalu Yudas Iskariot diletakkan yang paling bawah, lalu ditambahi dengan kalimat apa? Yang akhirnya mengkhianati Yesus, yang akhirnya menyerahkan Yesus. Saudara. Oke, lalu yang kedua, predestinasi menentukan status kita sebagai anak-anak Allah yang diadopsi. Efesus 1 ayat yang kelima ya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya menempatkan orang percaya sebagai anak. Yang lalu sudah saya jelaskan di kitab Galatia. Nah, artinya diadopsi menjadi anak Allah. Ternyata kata adopsi diambil dari budaya Roma, di mana anak diadopsi diberikan semua hak sebagai anak natural.
Nah, mungkin kalau kita mengadopsi anak dibedakan ya, ini anak kandung, ini anak adopsi. Tapi saudara, budaya Roma, anak kandung dan anak adopsi sama, diperlakukan dengan sama, saudara. Oke, kita lihat orang diadopsi kehilangan semua hak dan keluarga lama dan mendapatkan semua hak penuh sebagaimana hal anak sah dari keluarga yang baru. Yang pertama ya. Yang kedua, ia menjadi ahli waris dari ayah barunya. Yang ketiga, kehidupan yang lama dari orang yang diadopsi itu dihapuskan sepenuhnya. Dan yang keempat, dalam pandangan hukum Roma, orang yang diadopsi secara hurufiah dan secara mutlak adalah anak dari bapaknya yang baru itu. Jadi saudara, tadi dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita sebagai apa? Anak-anak Allah. Wow, itu luar biasa saudara ya. Orang berdosa, orang di luar bangsa Yahudi. Nah, jadi kita lihat kita ini adopsi, anak adopsi. Jangan sombong, Paulus berkata di Roma pasal yang ke berapa itu 11 ya. Kita bagaikan tunas liar yang diambil di tanah belantara sana lalu dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati. Gitu ya, saudara. Ini luar biasa. Ini benar-benar karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kalau enggak mungkin, saudara. Dan kita mengucap syukur, seperti yang Paulus tadi katakan, kita layak patut memuji Dia. Lalu apa maknanya? Jadi melalui apa? Nanti kita lihat kekayaan gereja yang ketiga ya, saudara, yaitu dari Roh Kudus, ya, kelahiran baru. Jadi yang pertama, orang percaya dibebaskan dari perbudakan dosa kepada kemerdekaan dan kedewasaan dalam Kristus. Itu maknanya. Yang kedua, orang percaya dibebaskan dari keterikatan di bawah hukum ke dalam status baru, yaitu seorang anak. Tadinya hamba, sekarang jadi anak. Yang ketiga, orang percaya menikmati relasi yang baru di mana ia dapat menyebut Allah sebagai Aba atau Bapa. Ini luar biasa, saudara ya. Roma 8:15, Galatia 4 ayat yang ke-6. Yang ketiga, karakteristik berikutnya. Menjamin kita dimuliakan pada akhirnya. Roma 8:28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu, yaitu Kristus Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang keempat, saudara, tujuan meninggikan anugerah Allah, Efesus 1:6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Yang kelima, saudara, menjamin warisan kekal kita. Jadi kita dipilih, kita ditentukan tadi, saudara, kita melihat di situ ya, ada jaminan, yaitu warisan kekal apa? Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Nah, ini bagian yang sangat penting. Predestinasi itu adalah, saudara, lihat ya, pilihan dan predestinasi tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi tidak mungkin, saudara, orang itu komplain kepada Tuhan dan berkata apa? Ya, salahnya Tuhan. Kenapa kok Tuhan tidak memilih aku? Jadi kalau aku terus hidup di dalam dosa, ya, kenapa Engkau tidak memilih aku? Ya ini yang salah Engkau Tuhan, bukan aku. Oh, nggak bisa, saudara. Nggak bisa seperti itu. Buktinya apa? Coba kita lihat beberapa ayat. Yohanes 3:18. Dikatakan apa? Barang siapa percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi yang tidak percaya kepada Kristus akan dihukum. Kalau yang percaya dapat hidup yang kekal. Lalu Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Lukas 17 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
Kisah Rasul 2, 36-37 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang kami perbuat, saudara-saudara? Jadi lihat, saudara-saudara ya. Kisah Rasul 2:38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, di dalam bagian ini tentang kekayaan gereja dari Allah Bapa. Yang pertama, Allah itu berdaulat memilih setiap orang dan menentukan suatu peristiwa. Contoh, Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Di bagian yang lain mengatakan apa, saudara? Bahwa satu helai jatuh pun, saudara, itu ada di dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Ya, jadi tidak ada peristiwa yang kebetulan, semua ada dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Itu maksudnya. Artinya apa? Memang ini figuratif ya, Bapak Ibu. Ini gambaran rambut satu helai jatuh kan kita anggap itu remeh kecil, bahkan kita tidak anggap atau kita sepelekan. Tapi justru di mata Tuhan hal yang remeh, hal yang kecil, yang tidak kita anggap sama sekali, justru di pemandangan mata Tuhan itu sangat berharga dan itu diperhatikan, saudara-saudara. Lalu yang kedua, manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya dan keputusannya. Tadi dikatakan Yohanes 3:16 dan ayat 18, kalau menolak percaya Yesus, ya akhirnya binasa, saudara. Yohanes 5:24, kalau percaya kepada Yesus akan selamat dan memiliki hidup yang kekal, karena dia sudah pindah dari dalam maut kepada hidup. Ya, oke. Yudas pasal ayat yang keempat, telah lama ditentukan untuk dihukum, dan akhirnya orang yang seperti ini memang dikatakan tadi apa? Menyangkal satu-satunya penguasa Allah, yaitu Yesus Kristus dikatakan. Lalu yang ketiga, ini yang penting Bapak Ibu, anugerah Allah selalu mendahului respon manusia. Artinya apa? Bisa percaya kepada Tuhan karena apa? Tuhan yang terlebih dahulu berkasih karunia beranugerah kepada kita. Contohnya Kisah Rasul 13 ayat 48 dikatakan apa, saudara? Mereka yang ditentukan untuk hidup yang kekal akhirnya percaya. Nah, lihat saudara ya, mereka yang ditentukan untuk mendapatkan hidup yang kekal nantinya, ketika mereka masih hidup dalam dunia, akhirnya mereka percaya. Selalu seperti itu, saudara. Jadi Tuhan yang beranugerah terlebih dahulu, lalu direspon. Nah, bisa merespon pun yang menggerakkan siapa, saudara? Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 14, di situ dikatakan apa? Ibu Lydia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, dan kata Alkitab apa? Tuhan membuka hatinya sehingga Ibu Lydia beserta keluarga percaya Yesus dan akhirnya dibaptis. Lihat, saudara, makanya doa kita tadi di awal, Tuhan supaya mempersiapkan kita semua, mempersiapkan hati kita, pikiran, seluruh hidup kita, supaya firman Tuhan diberitakan, kita semua dibuka hati, semakin mengerti, semakin dikuatkan, diteguhkan, saudara. Amin. Tuhan memberkati. Jadi, saudara, kita tidak tahu, ya, jangan sampai kita berpikir si A dipilih, yang ini tidak. Nah, itu kita nggak tahu, saudara. Itu semua ada di dalam haknya dan kemahatauannya Tuhan. Tapi intinya adalah ketika saya dan saudara akhirnya percaya Yesus, ya, terima Tuhan, berarti Tuhan beranugerah dalam hidup kita dan akhirnya kita bisa meresponinya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan ya Bapak Ibu yang mau bertanya, saudara menanggapi, ya, dan lain sebagainya. Silakan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, dari materi ini. Belum selesai ya, minggu depan saya lanjutkan, panjang ayat berikutnya. Jadi kekayaan Yesus dan Roh Kudus serta doa Paulus nanti minggu depan. Yang pertama, kekayaan gereja yang diberikan oleh Allah Bapa. Silakan. Silakan Pak Bambang untuk memimpin diskusinya. Ya. Ya, terima kasih Pak Tim. Mari silakan Bapak Ibu. Ini menjadi satu diskusi yang nggak akan pernah selesai untuk
dipahami karena sulitnya memang tadi seperti disampaikan Pak Tim, kalau dipikir-pikir terus bisa gila, nggak ngerti. Karena memang melewati batas wilayah pemahaman kita itu ya, misteri yang diberikan oleh Allah secara khusus dalam pemilihannya itu ya. Memang kita bisa berprasangka untuk mengatakan Allah tidak adil, tapi kalimat itu juga tidak sepantasnya kita berikan kepada Allah karena ketidaktahuan kita. Tapi tidak apa-apa ya. Maksudnya kita bisa berdiskusi ya supaya kita mungkin meluruskan atau menambah hal-hal yang mungkin kurang tepat atau kurang gitu ya tentang pemahaman kita tentang predestinasi dan juga kekayaan gereja yang diberikan melalui pemahaman surat Efesus. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan, bertanya, atau ingin mendiskusikan topik-topik yang menarik ini. Mari saya persilakan. Pak Andreas. Pak Bambang. Ya. Pak Bambang. Ya. Kalau kita itu mau mendekat sama Tuhan itu kok susah ya Pak Bambang. Tapi kalau mau jauh sih gampang nih. Kalau kita ini mau lebih dekat pada Tuhan itu kangelan Pak Bambang. Ya apa caranya? Kangelan. Kangelan. Loh ya. Merangkak ngono sih iso tiba. Merangkak iso tiba mati. Gitu. Kayak bayi ngono lho Pak Bambang. Iya. Sulit. Caranya ya apa Pak Bambang kok sik iso merangkak tutuk gene ngono. Bukan, kesulitannya itu seperti apa? Itu merangkaknya kemana? Jatuhnya bagaimana? Begitu. Jadi bisa najis. Ini najis, ngono najis, ini najis, ini najis. Iya. Oke, silakan Pak Tim, pertanyaan Bu Indah. Ya, ngono najis itu apa ya? Yang apa tadi yang dimaksud itu ya? Ya, oke. Bu Indah, seperti yang tadi dijelaskan di surat Efesus. Kalau Ibu Indah menyadari sudah dipilih Tuhan tadi ya, sudah ditentukan Tuhan menjadi anak-anaknya. Ya, kan khotbah bulan Februari kemarin kan temanya apa? Masih ingat nggak temanya? Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kalau menyadari sudah diketemukan oleh Tuhan, kembali ke rumah Bapa, nah yang sudah dikhotbahkan ya. Saya juga khotbah, lalu Pak Gumulya kemarin juga khotbah, anak terhilang di rumah Bapa. Nah, kalau sudah menyadari diketemukan bersatu ya jangan apa istilahnya keluar lagi, hilang lagi kan gitu ya, tetap mendekat gitu loh. Nah, persoalan sulitnya di mana, penyebabnya apa, nah yang tadi yang kurang dijelaskan ya toh. Nah, kalau mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan ya mungkin berkata sulit, sesuai firman Tuhan sulit, tapi harus tetap punya usaha, kemauan. Nah, tadi ingat ya, anugerah Tuhan itu mendahului respon dan tidak melupakan tanggung jawab loh ya. Nah, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Ya Tuhan, salahmu, kenapa kok engkau nggak jaga aku, nggak lindungi aku, sehingga aku jatuh lagi dalam dosa. Oh bukan. Ya itu salahnya sendiri, dosanya sendiri, bukan salahnya Tuhan. Nah, jadi itu Bu Indah ya. Jadi kalau menyadari kita sudah dipanggil, dipilih Tuhan, bahkan jauh sebelum dunia dijadikan, ya kita jangan sampai coba-coba keluar gitu loh. Coba-coba keluar, coba-coba meninggalkan. Nah, jadi kita akan rugi kalau keluar meninggalkan. Dan resikonya tanggung sendiri nanti. Gitu kan? Itu. Ya, jadi memang sulit kita akui, tapi jangan lupa nanti ada kekayaan gereja yang ketiga ya dari Allah Roh Kudus itu. Dia yang akan memampukan kita untuk melakukan firman, kembali kepada Tuhan. Itu Bu Indah. Harus ada kemauan tekad juga.
Itu. Ya. Gimana, Winda? Ya, ya Pak Tim wanger soro Pak Tim. Ah, iya, angel. Ya, tapi harus ada usaha, kemauan. Kan gitu. Iya kan? Ya. Oke, itu ya. Oke, makasih. Ya Pak Tim. Ya. Oke, Ya. Pak Ya Pak Andreas. Bambang. Ya, puji Tuhan. Ya. Malam Pak. Ya, silakan Bu Emi. Ya, ya. Tadi kan di dalam keterangannya dikatakan bagi orang yang percaya itu sudah dikuduskan. Kita kan masih merasa tidak kudus gitu. Katanya Pak Tim kita sudah kudus. Kita kan kalau saya merasa kayak tidak kudus gitu Pak. Terus tapi kenapa kok kalau kita merasa kudus kok ada orang-orang yang sudah dibaptis meninggalkan imannya? Itu kudus suram atau kudus apa Pak? Jadi perkara kudus itu memang motion Pak, gitu. Sebetulnya kita harus berpikiran bagaimana Pak supaya percaya kita ini sudah kudus gitu. Apa kudus itu jaminannya kan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi kenapa ada orang yang memang sudah kudus kok bisa menolak imannya? Sedangkan kalau saya pribadi kok bingung. Tidak seberapa kudus rasanya gitu Pak. Tolong Pak penjelasannya. Ya. Oke, langsung Pak Bambang. Ya, habis ini Pak Andreas Purnomo ya, sudah dari tadi mau bertanya. Oke, Bu Emi, tadi yang pertama secara status itu bukan usaha kita. Ya, Tuhan yang menguduskan kita, yang membenarkan kita. Itu anugerah Tuhan. Kapan? Sejak kita lahir baru, sejak kita percaya Yesus. Itu otomatis. Karena karya Tuhan, anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, ada kekudusan yang harus kita kerjakan. Makanya perintahnya kan berbahagialah yang suci hatinya, karena dia melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Petrus mengutip imamat, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Nah, jadi yang ditanyakan Bu Emi itu tadi yang kedua sebenarnya. Ya, yang kedua kan. Kalau yang pertama bukan karya kita, itu karya Tuhan yang sudah menguduskan kita. Jadi secara status di hadapan Tuhan, Tuhan itu sudah melihat saya dan saudara, Bu Emi itu adalah orang-orang kudus semua ini, orang-orang benar semua. Nah, itu secara status. Nah, yang kedua, kita yang harus mengejar, kita harus berusaha, kita yang harus terus-menerus hidup kudus. Memang di surat Galatia kita sudah belajar, itu pergumulan, peperangan. Hidup menurut roh atau satunya masih ingat hidup menurut kedagingan. Betul ya? Tapi memang harus kita lawan. Saudara-saudara. Itu Bu Emi. Terus, nah waktu kita merasa gagal, merasa jatuh, kita langsung bangkit, kita bangun, ya kita kembali kepada Tuhan. Terus begitu. Nah ini seumur hidup kita terus begitu. Gitu loh ya. Nah, terus suatu saat mungkin kita merasa, aduh kok jatuh lagi, ya, akhirnya sadar, langsung minta ampun, kembali lagi kepada Tuhan. Ya akan terus begitu, ya. Tapi jangan sampai apa bahasa 1 Yohanes ya, sengaja. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau sudah tahu itu benar, ya, sudah tahu itu salah, ya jangan dilakukan. Kalau yang tahu itu benar kehendak Tuhan, ya itu yang harus dikerjakan. Kalau yang ini biasanya pembenaran ini. Iya, kok aku jatuh lagi ya. Aku nggak bisa hidup benar, hidup kudus lagi. Ya, ini pembenaran ini sebenarnya, saudara. Tapi kita harus berusaha. Ya, kan dikatakan apa tadi? Diubah serupa dengan gambaran anaknya. Nah, diubahnya ini proses memang, progres juga. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti sampai seperti Kristus. Makanya yang sekolah minggu dewasa itu kalau 9 tanda gereja yang sehat ini berakhir, topiknya adalah karakter ilahi. Waduh, saudara, ada permintaan seperti itu ya. Nanti saya ajarkan. Jadi setelah menjadi anak-anak Tuhan melalui kelahiran baru, harus memiliki karakter Kristus itu seperti apa? Nah, seringkali kita secara status atau KTP tertulis Kristen, tapi hidup kita, perkataan, perbuatan kita tidak mencerminkan Kristus. Nah, itu ya. Nah, ini sebenarnya nggak boleh yang begini. Nah, itu Bu Emi. Jadi yang kedua harus kita kerjakan, harus kita apa istilahnya? Usahakan. Ya, ya.
Itu. Ya, terima kasih Pak Tim. Ya, gitu ya. Oke, Pak Andreas Purnomo, silakan. Andreas. Oh, sebentar Pak Andreas Solo, sebentar. Ini yang Pak Andreas Purnomo dulu. Suaranya kok nggak keluar, Pak Andreas Purnomo? Sekarang pukul 20. Salam. Oh ya, oke, yuk. Sekali kalau ini. Iya. Ini jelas. Ya, tentang predestinasi itu kan seringkali juga kita ditanyain sama jemaat-jemaat ya. Kalau tentang aslinya itu pilih kasih, Allah itu pilih kasih. Nah, pernah ada satu buku, tapi saya lupa. Ini apa masih ada apa enggak ya? Yudas itu pengkhianat atau pahlawan. Ya, jadi pengkhianat atau pahlawan. Kalau itu yang nulis tapi sepupu kita. Dikatakan pengkhianat sehingga dia membuat Yesus Kristus sebagai manusianya mati di atas kayu salib. Nah, tetapi kalau pahlawan, dia berarti meluluskan cita-cita Bapa untuk meluluskan Yesus ke Via Dolorosa. Nah, kalau ini berbicara tentang predestinasi, pemilihan Tuhan, atau pilih kasih, andai kata Yudas itu tahu, apakah Yudas itu tidak protes gitu. Kenapa kok saya dipilih? Bukankah banyak yang lain? Itu Andreas, Matius, ataupun Petrus kan bisa gitu loh. Nah, saya mau tanya ini, sifat Allah yang seperti ini apakah memang betul pilih kasih? Contoh tadi Pak Tim sudah ngomong pemilihan Abraham, pemilihan Nuh Abraham, ya, pemilihan Yakub, ya, pemilihan juga terhadap Daud. Padahal Daud itu juga dosanya sambrek-ambrek gitu. Nah, apakah ini Tuhan pilih kasih? Di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 102 ayat yang ke-20 dikatakan untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh gitu loh. Nah, kalau kita berbicara tentang keadilan Allah atau kepilihkasihan Allah, itu memang hak prerogatif. Kalau menurut saya prerogatif. Tapi kalau menurut Pak Tim maupun kalau ada masukan dari Pak Bambang, saya kepingin ada pencerahan lebih dalam lagi tentang pemilihan ini. Ya, apakah ini memang Allah sifatnya pilih kasih atau dengan tanda kutipnya tidak adil gitu ya. Kalau kita memang tadi Pak Bambang ngomong kalau kira kita kurang dalamnya pendalaman dari Alkitab gitu. Nah, yang saya tanyakan seperti itu, apakah Allah memang pilih kasih gitu loh. Karena kalau Allah tidak pilih kasih, otomatis dia kan bisa memberitahu gitu loh. Memang kalau kita pertama awal dari kita sekolah teologi dikatakan kan ada free will, kehendak bebas untuk manusia memilih. Dalam hal itu Allah tidak pernah mengintervensi setiap perbuatan manusia karena ini zamannya kasih karunia. Ya, itu aja Pak Tim maupun Pak Bambang. Mohon pencerahannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, langsung ya, Bang. Terima kasih. Tadi di awal kan sudah saya jelaskan. Kalau kita bertanya terus, kita jadi apa tadi? Masih ingat? Masih ingat? Iya, kita bisa gila gitu ya. Kalau kita memikirkan, mengejar ya, saudara ya, kok bisa seperti ini, tadi saya sudah tulis di awal, kita bisa gila. Tapi kalau kita mengabaikan, kita binasa. Karena Alkitab juga mengajarkan ada. Oke, untuk itu saya akan bukakan Roma pasal 9, Pak An. Ya, Roma 9 ayat 18, 19, 20. Tadi sudah saya singgung sebenarnya. Ini persoalan kedaulatan ya. Nah, Roma 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya. Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Nah, ini argumentasinya Paulus ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah?
Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Jadi dari ayat ini kesimpulannya apa? Kehendak Allah, kedaulatan Allah, pilihan Allah atau penentuan Allah, kalau dari 3 ayat ini boleh diringkas apa? Tidak bisa dipertanyakan. Kalau kita, tadi saya sudah kasih ilustrasi ya, kenapa kok engkau pilih A, menentukan B, C, dan lain sebagainya? Kita bisa tanya, kita bisa komplain, betul? Ya kan? Kita pengen tahu alasanmu apa? Seperti itu. Tapi kalau ini hubungannya dengan Allah, sampai Paulus pun juga memuji dia, kita nggak bisa bertanya. Ya, oke, nanti baca buku judulnya apa ini? Jadi gini, kehendak Allah itu tidak bisa dipertanyakan, gitu ya. Kenapa kok memilih A, memilih B, memilih C? Nah, itu kita nggak bisa. Kenapa? Kalau terus-menerus kita tanya, maka Paulus tadi mengatakan, siapakah kamu, hei manusia? Maka kamu membantah Allah. Nah, sampai dikatakan seperti itu. Lalu ilustrasi berikutnya, tangan penjunan dengan apa tanah liat itu tadi. Nggak bisa, bentuk ini, bentuk itu. Oh, nggak bisa. Karena itu sesuai dengan tangan sang penjunan mau bentuk apa. Ya toh? Seperti itu. Oke, nah sehubungan dengan Yudas Iskariot dan sebagainya, yang dikatakan Yudas Iskariot adalah pahlawan, itu buku atau apa ya kitab, ya sebenarnya bukan kitab saudara-saudara ya, judulnya adalah Injil Yudas. Nah itu memang yang nulis bukan orang Kristen ya. Jadi di dalam Injil Yudas itu Yudas Iskariot itu dipuji luar biasa, pahlawan seperti yang Pak An tadi bilang gitu ya, karena engkau berjasa. Buktinya apa? Engkau menyerahkan Tuhan Yesus, engkau murid yang paling taat, yang paling mengetahui isi hati guru. Dipuji-puji Yudas Iskariot di dalam kitab Injil Yudas, bukan kitab ya, buku Injil Yudas, saudara. Ya, dipuji seperti itu. Ya, tapi kalau kita lihat di Alkitab, dia seorang pengkhianat. Nah, kita percaya yang mana? Ya tentunya percaya Alkitab yang adalah firman Tuhan. Ya, dan ingat soal Yudas Iskariot itu adalah dipilih apa, saudara? Jadi murid ya. Ingat, dipilih jadi rasul. Saudara. Nah, murid yang lain pun juga nggak tahu apakah dia binasa apa tidak, kan nggak ada yang tahu juga. Tadi ayat-ayatnya sudah saya berikan, toh. Mereka juga bertanya, siapakah engkau Tuhan yang akan menyerahkan? Jangankan untuk binasa, yang menyerahkan Yesus itu para murid juga tidak tahu, gitu kan? Tapi Yesus mengatakan apa? Celakalah orang yang menyerahkan anak manusia itu. Nah, jadi Tuhan pakai setiap orang, iya, saudara. Mengarahkan, iya. Sampai kehendak tujuan Tuhan itu tergenapi. Loh, kalau nggak ada Yudas Iskariot, ya Tuhan bisa pakai murid yang lain. Kan gitu ya. Kalau nggak ada Yudas Iskariot, gimana Pak? Ya Tuhan bisa pakai yang lain. Intinya dari kekekalan pun, saudara, rencana Tuhan mati di atas kayu salib, itu pun sudah ada di dalam rencana kekalnya Bapa. Nah, itu loh. Jadi terus terang ini benar misteri. Kita mau mikirin seperti apa? Ingat yang tadi, kita bisa jadi gila, saudara-saudara. Tapi kalau kita mengabaikan, kita juga nanti pasti binasa. Karena pilihan Alkitab itu adalah ajaran yang ada di Alkitab. Ya, jadi gitu, Pak An. Ya, mungkin Pak Ambang mau menambahkan penjelasan ini. Memang ini sulit, wong di kelas itu aja jadi perdebatan terus gitu ya, apalagi di sini. Oke, silakan. Ya, memang selalu muncul pemikiran-pemikiran yang seringkali muncul pertanyaan yang tadi itu ya, mempertanyakan keadilan Allah, lalu mempertanyakan tentang free will itu. Nah, tetapi sebenarnya konsep berpikirnya itu presuposisinya, jadi anggapan dasarnya itu tidak boleh kebalak-balik. Tidak boleh kebalak-balik artinya begini nih. Kita dalam keterbatasan pemikiran tentang Allah. Nah, kalau gini, ada free will, ada kehendak Allah. Mana yang akan mengendalikan kehendak Allah atau free will-nya? Gitu.
Jadi kalau saya berpikir bahwa kehendak Allah itu mutlak mengendalikan free will. Jadi tidak mungkin. Kalau dibalik, kan ada free will. Jadi apakah free will manusia itu mengalahkan kehendak Allah? Sehingga Allah menuruti free will, kan begitu. Jadi kadang-kadang memang ada konsep pilihan, seperti konsep pilihan ini. Jadi orang berpikir kalau Allah memilih, orang berpikir ketidakadilan. Sedangkan Allah yang maha adil itu adalah presuposisinya bahwa karakter Allah itu tidak mungkin tidak adil. Jadi kalau kita mengatakan tidak adil itu sudah keliru. Kalau kita mengatakan tidak adil itu sudah keliru karena kita berprasangka kepada Allah sehingga dia bukan Allah yang maha adil. Jadi kemahaadilan itu tidak boleh digoyang gitu. Nah, persoalan kita memahami kok sepertinya tidak adil itu bukan pada pihak Allah sebenarnya. Itu pada pihak kita. Untuk kita mengerti apakah kita ini yang keliru ya ataukah kita ini belum tahu benar. Jadi Allah yang maha adil itu tidak boleh diganggu gugat gitu. Ya sehingga Alkitab Paulus itu dalam ketidakmengertiannya, bolehkah kita berprasangka kepada Tuhan bahwa dia tidak adil? Mustahil. Ya. Begitu. Jadi seringkali saya mengatakan begini nih. Kalau kita nggak ngerti Alkitab, apakah Alkitabnya itu salah ataukah kita yang belum tahu, belum ngerti. Jadi Alkitab ini tidak boleh disalahkan. Jadi keterbatasan kita yang harus mendekati apa yang kita mau pahami dalam memikirkan tentang mengerti Alkitab itu gitu. Kadang-kadang, oh ini Alkitab ini kok keliru ya gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir begitu tuh, ya. Ada kadang-kadang muncul pikiran begitu. Ini kok salah ini ya, kok enggak benar. Jadi kita yang harus pastikan bahwa Alkitab ini tidak boleh disalahkan. Dalam artian kalau Alkitabnya ini bisa salah, ya tuntunan kita apalagi kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi presuposisinya mana yang apa itu, yang firm, yang memang sudah nggak boleh berubah. Jadi kita yang akan mencoba untuk mengerti perlahan-lahan walaupun terasa sulit gitu ya, terasa sulit gitu. Jadi kalau memang presuposisinya itu Allah dianggap tidak adil, lalu free will itu harus didahulukan, didahulukan lebih daripada kehendak Allah, ini sudah konsep yang presuposisi paradigma yang keliru gitu. Yang salah. Jadi memang tadi itu memang betul-betul misteri ya. Cuman Alkitab membicarakan tentang itu tadi Efesus, kita dipilih sejak sebelum dunia dijadikan gitu. Itu Alkitab gitu. Persoalan kita tidak mengerti itu memang agak sulit ya. Ini nggak boleh disalahin Alkitabnya gitu. Jadi prasangka kita nggak boleh berprasangka, oh kalau gitu Allah memang tidak adil dong gitu ya. Dia pilih ini lalu milih orang dibinasakan dan lain sebagainya. Nah gitu. Nah, cara Allah memilih pun juga saya pikir tidak sama dengan cara mikir kita milih gitu. Ya, kita perlu waspadai itu. Kalau Allah memilih itu tidak sama dengan hati kita, pikiran kita memilih sesuatu itu rasanya nggak sama. Jadi kadang-kadang kita ini menyamakan. Kalau Allah memilih berarti kita juga memilih. Kalau Allah memilih, kita tidak adil gitu. Nah, kita memang bisa tidak adil, tapi Allah tidak mungkin tidak adil. Itu persoalannya. Nah, sudah kalau diterus-terusin nanti bilang Pak Tim tadi. Begitu kan. Memang tidak ada jawaban yang firm karena memang buat kita misteri memang. Ya. Ya, Pak. Halo, Pak. Ya. Pak Karjo ya. Oh, sebentar. Ada pertanyaan Bu Sri ini Pak, menyambung jawaban ini ya. Saya baca dulu di chat. Ya. Permisi Pak, mau tanya, bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah mengasihi Yakub tetapi membenci Esau? Terima kasih. Oke, jawabannya ada di Roma pasal 9 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya baca ya. Roma pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang berbunyi demikian. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Dijawab mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa,
Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi ayat yang mengatakan Allah mengasihi Yakub tetapi membenci, kata membenci ini kurang tepat, Bu. Harusnya kurang mengasihi. Lalu kita akan berpikir Allah itu tidak adil, jawabannya apa? Mustahil. Pak Ambang tadi sudah katakan ya, Allah itu tetap adil. Seperti itu. Nah, apakah bergantung pada usaha orang, kehendak orang? Jawabannya tidak. Tapi semuanya bergantung kepada kemurahan hati Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, saudara, bermurah hati, terus terang, tidak bisa dipertanyakan. Tidak bisa dikomplain. Ya, tadi ya, saudara, sampai bahasanya Paulus, siapakah kamu yang manusia, sampai berani engkau membantah Allah. Atau mengadili Allah yang adil dengan mengatakan, hei engkau Allah tidak adil. Nah, Paulus berkata, kamu membantah Allah, katanya begitu. Ya, oke, itu Bu Sri. Silakan tadi sama Pak Karjo, Pak Haryono juga angkat tangan, saudara. Halo, bisa didengar ini? Ya, silakan. Oh, bisa ya. Pak Karjo duluan. Ya, Pak Karjo. Mari pertanyaan ya Pak. Pernyataan atau pertanyaan? Apa kesimpulan? Ayo Pak Karjo, silakan. Mic-nya dinyalain dulu Pak. Ya. Ya Pak Karjo, ya. Silakan. Ya, ini Pak, saya mau sharing. Ya. Kita kembali ke Allah tidak adil atau Allah pilih kasih ya dalam bahasa Jawa itu. Nah, sekarang saya sebelum berbicara masalah itu pasti di sini setuju bahwa Allah itu adalah kasih. Itu yang perlu kita akui. Kalau bicara Allah kasih, tentu tidak ada pilih kasih pastinya. Nah, kalau kita kembali kepada Allah tidak adil dan pilih kasih tadi, kita lihat dulu. Setelah manusia jatuh dosa ini, maka Allah mengasihi. Itu poinnya. Ya. Maka Tuhan sendiri sebagai Allah datang ke dunia, mati di salib. Itu intinya mengasihi manusia. Nah, kemudian kalau kita berbicara ketidakadilan Allah, kalau kita melihat di dalam Kejadian, sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum manusia memilih yang jahat, maka Allah berfirman di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Dengan bebas, kita harus bawahi dengan bebas. Tetapi tentang buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Sebab pada hari kamu makan, pasti kamu mati. Ada kata pasti. Nah, di sini Allah memberikan kasih kepada kita ini sebelum manusia memilih yang jahat. Dia memberi petunjuk dahulu. Ya. Jadi Allah itu sebelum anaknya itu memilih yang tidak baik, dia sudah memberitahu dahulu, kalau kamu makan buah itu, kamu pasti. Kata pasti di sini tidak bisa ditawar. Pasti hidup atau pasti. Lalu pelanggarannya, karena memang manusia tidak taat. Nah, itulah yang nanti mengakibatkan kalau kita membaca dalam Kejadian 3, ya itu akibatnya di situ. Nah, kita kembali Allah tidak adil dan tidak pilih kasih. Nah, kalau kita sudah melihat di dalam Kejadian tadi, Allah itu kasih, Allah itu memberi kebebasan, walaupun kebebasan manusia itu salah pilih, sudah diberitahu, kamu jangan pilih itu. Nah, karena tadi dikatakan bahwa Allah itu tidak pilih kasih, karena dari perbuatan kita sendiri. Ya. Jadi memang kita tidak mendengar hal itu. Nah, kemudian apa? Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Sekarang begini saja, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu jangan dihafal saja. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini,
Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, kata setiap ini pribadi sudah, jangan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini sebenarnya setelah manusia jatuh dosa ini Allah tidak boleh kasih, Ya, kita ini diselamatkan, tetapi di sana ada pertanyaan. Tetapi barang siapa yang percaya, ini loh perbedaannya. Yang percaya yaitu yang masuk dalam kasihnya itu. Bukan tidak adil. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 18, karena barang siapa yang percaya mendapat hidup yang kekal, tetapi yang tidak percaya sudah ada dalam penghukuman. Loh ini risikonya kan situ. Jadi kalau kita kembali Allah tidak adil, beli kasih, kita enggak bicara bahasa yang sukar-sukar lah. Kita bicara bahasa-bahasa yang mudah ditangkap. Nah, kita perlu. Ya itulah, tadi Pak Bambang, Pak Tin sudah mengatakan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita, ya itulah, kita akan binasa. Sudah pasti. Tetapi walaupun dengan kasihnya, kalau kita tidak ngobres, istilah wong Jawa, ya oh tak kei kebebasan, aku gak kate, yaitu apa itu alang-alangi kon bebas memilih. Tapi saat dulu kon milih sing jahat sampai baik, aku ingin kayak rezeki. Sebagai orang tua mesti gitu. Saya mengatakan kepada anak-anak saya seperti itu. Jadi kalau ini diperpanjang, yang memang kita perlu diskusi di sini. Tapi kita kembali tadi, kalau kita bicara keadilan Allah dan kebenarannya, ya, dan kasihnya, keadilan dan kasihnya, ya sudah ada di sini. Ya. Allah itu memang memberi kebebasan. Ya. Tapi sebelum manusia mau memilih yang jahat, sekalipun manusia diberi kebebasan, Allah sangat peduli. Ojo milih itu. Oleh milih itu mesti mati. Nah, ini kan gampang ditangkap. Ya. Jadi tidak perlu diperkembangkan bagaimana dengan bahasa yang sukar, memang ya itu. Alkitab seperti Pak Tim mengatakan kalau kita memikirkan itu gila. Gilanya karena apa? Gilanya kita tidak merespon. Kalau saya menangkap gitu aja. Gilanya karena kita tidak merespon. Om Paulus saja pernah dikatakan karena banyak ilmu, Paulus kamu gila. Loh iya. Jadi ya itu Pak. Jadi kalau kita bicara kasih dan keadilan dan kemurahan Tuhan, atau kalau kita kembalikan adil dan enggak, itu ini respon manusia sendiri. Ya, terima kasih Tuhan berkati Pak. Ya, makasih Pak Karjo. Ya, makasih Pak Karjo. Pak Aryono, silakan. Oh ya Pak, maaf tadi itu istri saya pencet Pak. Oh, pencet. Jadi ya terpaksa angkat tangan. Salah. Sorry Pak. Sepurane sing akeh Pak. Kirain angkat tangan mau ada yang mau didiskusikan. Pak Bambang, saya tanya Pak Bambang. Ya, silakan Bu Lia. Memang Tuhan Yesus itu kan kasih ya Pak. Kita sudah percaya kasihnya Tuhan. Kalau kita nggak percaya jadi gila itu Pak. Karena apa? Ini saya sendiri pribadi saya ya Pak. Ya. Saya lihat suamiku kerja mati-matian tuh kerjanya jujur Pak. Nggak ngapusi orang tapi sering diabusi orang. Begitu. Ya, dia punya aset di Semarang. Ada orang Semarang itu temen deket. Ya, waktu itu dia mau beli tanah di Semarang nggak boleh, ini nggak boleh katanya ngomong orang Surabaya nggak boleh beli tanah di Semarang. Akhirnya tanah yang dibeli itu namanya orang Semarang, dibujuk orang Semarang. Akhirnya bangun gudang, bangun toko itu semua namanya orang Semarang. Akhirnya orang Semarang tuh punya hutang sama suamiku tuh berapa M. Saya sudah ngomong ini loh utangnya sudah banyak, tagihan. Saya ngomong gitu Pak. Dia bangun ini gitu. Tapi akhirnya itu kena kurang lebih 2 M, nggak membayar Pak. Ya kita kan ya tetap sabar. Tuhan katanya kasih, Tuhannya melihat apapun yang dikerjakan itu Tuhan pasti memberkati ya. Iman kita tuh diberkati Tuhan. Kita
kerjanya jujur, pasti Tuhan berkati. Ya Pak. Itu kurang lebih tahun 2014 atau 15, saya lupa. Akhirnya kejadian dibujui ya Pak. Orang jujur dibujui nggak sekali, 2 kali. Tiap kali orang kerja kok dibujui terus. Ya kita tetap sabar terus. Sampai kejadian tahun 2020, ini sekarang 2021 baru. Ini dapat masalah yang besar sekali. Kok Tuhan izinkan? Dintekno Pak. Terus kita harus sabar gimana ya Pak? Kok gak ditolong Tuhan? Orang yang bujui kok gak dikasih kesengsaraan, tapi orang itu yang bujuk itu hatinya berbunga-bunga, dia suka sorak-sorak gitu Pak. Ya kita yang dibujuk itu loh kok gak karuan tambahan kerja berapa tahun, 10 tahun ada masalah seperti ini. Jadi saya tuh lihat suamiku kerja itu, saya tuh kok orang jujur kok dapetnya kok seperti ini. Gitu Pak. Gimana Pak Bambang? Baik. Pak Tim. Ya. Saya sudah curhat sama Pak Tim sih. Cuman saya doa sendiri aja Pak. Gitu. Ya, silakan Pak Tim. Makasih. Ya Bu Lia, ini di luar topik kita ya. Di luar topiknya ini. Ya, kita harus ingat apa yang dikatakan Tuhan. Kita harus tulus seperti merpati. Satunya apa, Bu Lia, masih ingat? Tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Iya toh? Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kenapa? Karena Tuhan juga memperingatkan murid-muridnya di sekeliling kita, ya orang-orang dunia ini memang ya seperti itu, ya jahat istilahnya kan seperti itu. Ya, saya ingat apa yang dikatakan Bu Lia, saya sebenarnya juga ngalami sampai istri saya itu berkata, kamu itu sebenarnya apa? Tulus apa bodoh, digitukan saya. Kenapa? Kamu nggak pernah ketemu orang, dalam arti dari lulus STT lalu jadi dosen, pelayanan di STT, pelayanan di gereja. Jadi tidak pernah melihat dunia luar. Katanya begitu. Nah, istri saya kan background-nya kerja. Jadi tahu modelnya orang-orang Bu Lia. Pak Bambang juga background-nya kerja. Jadi tahu modelnya orang-orang, kan istilahnya seperti itu ya. Nah, kayaknya saya juga dikatakan, kamu ini sebenarnya tulus apa bodoh gitu, Bu. Loh, ya toh? Saya lihat suamiku dibujuki orang, terus nah, tahun baru kok dihabisno gitu loh, Pak. Habisnya enggak sedih loh, Pak. Saya aduh leng-leng sing habisno bukan siapa-siapa, ternyata ada gitu loh Pak. Jadi saya wes aduh ya apa sih aku gitu. Iya. Nah, akhirnya memang Pak. Ya. Akhirnya memang dikerjain orang. Saya sendiri juga korban Bu Lia. Saya juga dikerjain orang. Tapi saya diem saja biar Tuhan yang tahu. Ya loh. Tuhan kan mah tahu tapi kok tambah nemen Pak. Nah, oke. Nah, karena sudah seperti itu ya saya ambil keputusan stop ya, dalam arti wes nggak usah ikut-ikut sama orang-orang model seperti itu. Jadi kita butuh hubungan dengan orang-orang model seperti itu. Nah, ya karena sudah terjadi Bu, ya saya nggak bisa ngomong yang lain ini. Ya mungkin Pak Ambang nanti akan menambahkan ini solusinya bagaimana nih Pak Ambang kalau sudah seperti ini gitu ya. Ya memang kita harus. Iya, sing marang sudah putus Pak, wes gak kurus gitu. Ya. 2M ya hilang gitu. Iya Bu Lia, ya. Oke, supaya Tuhan tolong ya Bu ya, gimana ini? Eman hikmat ya. Tapi ya Bu. Ya. Oke, silakan Pak Ambang mau menambahkan. Iya. Sebenarnya ini ada yang bergabung di sini, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pengalaman yang luar biasa dalam bisnis, ya. Jadi cuman mungkin kalau memang mau konsultasi, di sini ada Pak Syarif, ada Bu Yena, ada Pak Fendi, ya, ada Bu Emi David, Bu Emi Valencia, juga orang-orang yang bekerja dan bisnis dan ngerti mungkin ya
Cuman memang harus jelas kondisinya itu seperti apa, ya, kondisinya seperti apa, dan ini memang masuk wilayah konsultasi, ya, memang untuk. Tapi kalau cuma butuh didoakan, ya saya sama Pak Tim enggak masalah gitu ya. Tapi kalau memang butuh jalan keluar, bisa nanti didiskusikan, ya, poin-poinnya apa, gambarannya seperti apa bisa dikasih ke Pak Tim, jadi nanti bisa didiskusikan, mungkin begitu ya. Karena harus real apa persoalan yang terjadi itu seperti itu. Ya cuman pertanyaannya kan agak terlalu umum, kenapa Tuhan itu biarin begitu ya. Artinya kok seakan-akan Tuhan biarin orang jujur dan lain sebagainya ya. Nah, kalau berbicara tentang itu ya Daud pun mengalami seperti itu. Ya, Daud itu mengalami seperti itu. Kenapa orang yang takut akan Tuhan, kenapa orang yang beribadah kepada Tuhan itu hidupnya justru hampir-hampir tergelincir gitu ya, hampir-hampir. Tapi orang-orang yang fasik, orang-orang yang hidupnya menipu tadi itu seperti Bu Lia punya anggapan, Daud juga pernah beranggapan begitu. Kenapa mereka hidup sejahtera, gemuk-gemuk mereka gitu ya, enggak ada persoalan dalam hidup mereka begitu. Ya. Nah, cuma nanti kita mesti pahami mungkin problem begini ini kan kesalahannya bisa macam-macam tuh ya. Sebelum masuk ke wilayah spiritual dipahami secara spiritual, secara teologis kita juga pahami dalam berbagai aspek. Ya, aspek manajemennya, ya, aspek hukumnya dan lain sebagainya, bagaimana bisa ditipu orang itu kan karena ada aspek hukumnya yang kurang apa tuh ya, kurang kuat sehingga itu bisa ya, atau memang terlalu gampang percaya sama orang sehingga ya lepas begitu saja ya, orang tidak tahu justru kita yang terlalu percaya Pak soalnya ya itu, jadi itu kan salah satu faktor sehingga orang berulang-ulang ya akan dikerjain orang karena memang ya gampang percaya, lepaskan semua ya gitu. Ya mungkin ya ada banyak hal ya Bu Lia ya, tapi kita tetap doakan ya walaupun ada persoalan banyak tetapi ya pemeliharaan Tuhan tetap boleh nyata gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan topik kita dari surat Efesus pasal yang pertama? Masih ada? Malam. Ya, silakan Pak Syarif. Ya. Silakan. Itu dikatakan Pak Tim tadi sama istrinya Pak Tim itu ada betulnya untuk kita renungkan. Ya. Antara baik, jujur, apa bodoh itu dekat itu memang. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Ini jadi satu perhatian. Di kantor saya sering juga gitu. Kamu ini baik apa bodoh? Kedua ini dekat ini. Sama aja orang tua. Orang tua terhadap anaknya. Baik atau lemah? Ini banyak orang bilang gitu. Oh, baik. Mau enggak tegaan sama anak dituruti. Apa betul itu? Antara baik sama lemah. Sebab dengan kebaikan yang model gitu, anaknya jadi rusak. Seharusnya tegas, harus diajar, kapan dihukum, kapan enggak. Wah, anaknya minta ini dituruti, kasihan, dituruti. Nah, orang bilang baik. Ini banyak orang keliru juga. Ini yang jadi satu pemikiran kita bersama ya, mungkin juga untuk anak-anak ya. Jadi ya memang namanya orang kalau dibujuki itu ya pasti orang percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa dibujuki. Makanya falsafahnya Cina itu paling bagus. Kuping siap kuping. Jadi yang bisa bujuk itu ya namanya kuping yang disebut kawan dekat. Kalau nggak percaya ya nggak mungkin bisa dibujuki. Ya, itu juga ya seperti tadi topik yang didiskusikan ya memang itu cukup ribet. Saya juga sempat bertanya dulu di awal-awal, apalagi kalau sudah ditentukan mulai di dalam perut, ya itu yang
kita kesulitan dengan kepercayaan lain, ya itu sudah nasib. Hidup sudah ditentukan. Jadi ada kalangan-kalangan orang percaya bahwa hidup itu sudah ditentukan. Jadi ya sudah nasib, diterima. Sudah. Itu juga satu masalah, sampai saya dulu kan tanya ekstrim, berkali-kali jadi diskusi. Ya, Yudas itu memang dipilih. Betulnya ada memang yang mengatakan Yudas itu berjasa buat kita. Kalau tidak ada Yudas, ada penebusan Yesus. Masa Tuhan nggak tahu kalau itu bahwa Yudas yang bakalan? Kan tahu. Sangat-sangat tahu. Banyak di dalam Kejadian di Alkitab kan juga Tuhan mengeraskan. Nah, orang jahat tambah disengaja sampai sama. Ya kelihatannya tambah disengaja. Supaya apa yang diinginkan Tuhan terjadi. Tapi dipakai dalam sisi yang jelek. Kalau yang satu ada dipakai sisi yang baik, atau dipakai sisi yang jelek. Memang ini saya mengalami. Dengan diskusi ini saya ingat satu kawan saya lagi. Jadi ingat itu, saya kelewatan mendoakan juga. Sayang, orang itu sangat pintar, doktor dari Jerman, konsultan berapa tahun di perusahaan, ada 20 tahun di perusahaan, orangnya sangat-sangat lurus. Pintar, doktor fisika inti dari sekolah yang sangat sulit itu. Di sekolah yang sangat sulit. Baca bukunya banyak, itu kalau ngomong sama dia pengetahuan bisa tahan 12 jam, nggak terasa mau tanya apa fisika, namanya black hole apa-apa lah. Kalau saya bicara Alkitab, nah itu saya nggak bisa meyakinkan karena dia punya percaya. Ya waktu itu saudara saya yang dapat mujizat itu nyoba ngotbah. Itu karena ketemu orang langsung diberitakan firman Tuhan, nggak lihat. Tapi dia langsung begitu saudara saya pergi, dia nyampaikan ke saya, Pak Syarif, kalau Alkitab saya hafal. Mau tanya yang mana semua saya tahu. Dan saya nggak bisa nerima Mesian. Tuhan yang satu itu selalu saya nggak bisa terima. Itu jawabannya dia. Ya sayang waktu itu saya nggak bisa menerangkan. Dalam diskusi ini jadi saya ingat dia. Jadi teringat, mungkin karena teringat ya saya nanti coba mendoakan. Tapi fantastik, sayang. Orangnya sangat baik, tapi punya prinsip yang demikian. Sekarang pensiun terakhir, ada keluarga, istri keluarga, salah satu keluarga meninggal itu saya ketemu, ya luar biasa cara dia maintain cara hidupnya. Nggak kerja, orang nggak punya, wah ini orang juga satu hebat. Di zaman modern, orang pinternya kayak gitu, tidak mau megang HP. Sampai hari ini. Tidak mau megang HP, tidak ada telepon di rumah. Kalau komunikasi sama dia waktu itu hanya lewat email aja. Bisa begitu tahannya nggak bawa HP dia. Saya bilang hidupmu sekarang gimana? Nggak kawin dia, sendirian. Saya pagi treadmill 1 jam, 1 jam setengah, sore saya melakukan olahraga yang sering di WA itu tepuk tangan, pundak, 1 jam dia bilang. Terus lain-lainnya, wah saya ada buku beberapa lemari yang belum sempat saya baca. Ya saya baca buku. Tapi ya fit sekali orangnya. Jadi dia yang punya berpikir kalau Tuhan satu, ya itu dia pikir maunya ini Tuhan. Sana dikorbankan, sini di sini. Ya dari itu jalan berpikirannya dia. Jadi kalau ada Tuhan dua kelompok, bahwa sisi baik, sisi itulah itu satu yang selama ini dia bisa
menerima dalam akal sehatnya dia. Ya, saya tidak punya waktu-waktu itu diskusi sama dia, dan saya akan teringat nih, satu yang luput saya berdoa untuk Tuhan. Memang kalau kita dalami dengan logika, ya saling bertentangan. Satu sisi ditentukan anugerah dipilih, di satu sisi ada kehendak bebas. Memang sulit untuk didiskus, memang betul juga kalau kita bicara Tuhan tidak adil, ya nggak tahu, nggak bisa diomong kayak gitu karena sejauh mana kita mengerti Tuhan. Ya tetap masih satu pertanyaan yang harus dicari jawabannya. Sejauh mana kita bisa tahu, ya nggak tahu nanti sejauh mana kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban. Tapi ini harus dicari karena berkepentingan waktu kita memberitakan firman Tuhan timbul satu pertanyaan dan jawaban yang kita berikan itu kadang-kadang sulit diterima oleh mereka. Ini sudah jawabannya pokoknya, ini terpaksa kita jawabnya pokoknya, terpaksa itu kita pakai. Di mana seharusnya jawaban itu tidak boleh kita beri. Tapi dalam hal ini, kasarnya, itu jawaban kita setengahnya pokoknya. Pokoknya Tuhan itu tidak bisa salah. Nah, itu kalau saya itu keluar, biasanya bisa jadi batu sandungan. Ini yang, ya, nggak tahu, pelan-pelan, nggak tahu kita sejauh mana kita bisa mencari jawaban dalam polemik topik yang kita bicarakan hari ini. Ya, makanya pertanyaan-pertanyaan yang dulu sempat saya ajukan, saya rasa itu sudah diajukan menjadi satu perbincangan sekian ribu tahun. Ya, bahwa Yudas itu kita berterima kasih harusnya terhadap Yudas. Kalau Yudas itu dianggap melakukan pengorbanan, kalau itu tidak terjadi. Ini ya pelan-pelan sampai kita tidak tahu sejauh mana Tuhan mengasihi salah satu di hari kita memberikan inspirasinya untuk memberikan jawaban yang baik. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Zarif untuk sharingnya. Ya, puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan, ditanyakan? Ya Pak Bambang, sedikit aja Pak. Ya, Pak. Mau tanya aja Pak. Ya, tadi dari prolog Pak Tim tadi antara binasa dan apa tadi gila tadi itu. Terus Pak Bambang juga nyambung bahwa diskusi ini tidak pernah akan ada ujungnya ini Pak dari dulu Pak. Ya memang kita sadari Pak ya. Bahkan saya dengar dari hamba Tuhan senior itu tulisan dari Rasul Paulus ini memang tidak mudah Pak untuk dipahami. Atau kita, apalagi kita apa ya, kita yang baru jemaat-jemaat yang baru belajar ini Pak. Yang senior aja sudah mengakui bahwa itu. Nah itu apa tulisan itu memang samar-samar atau memang Paulus itu juga terbatas menulisnya atau bagaimana Pak ya, sehingga menimbulkan banyak multi tafsir akhirnya Pak. Antara perjanjian lama, baru, kita lihat mungkin kontradiktif ya. Banyak yang kontradiktif juga. Ya, memang ini misteri juga bagi saya juga untuk memahaminya. Nah, ini bagaimana Pak menjelaskan ini, Pak? Makasih Pak, memang. Ya, Pak Tim. Ya, Pak Tim, silakan. Ya, kita harus ingat kalau kitab ditulis itu kan ditujukan kepada orang-orang pada masa itu. Nah, kalau surat Efesus itu kan ditujukan kepada jemaat Efesus. Latar belakangnya ada di Kisah Rasul pasal 19 dan 20. Memang kalau konteks kita sekarang, kita akan berpikir, waduh ini penuh kesulitan, kontradiksi. Sebenarnya bukan kontradiksi ya, istilahnya paradoks. Kalau seolah-olah kontradiksi, berarti kita yang belum memahami. Tadi Pak Bambang sudah menjelaskan sedikit ya, kita tidak ngerti maksudnya apa, lalu kita ambil kesimpulan, oh itu kontradiksi padahal tidak, gitu.
Nah, jadi prinsipnya kita harus ingat yang pertama, penulis surat itu menunjukkan kepada jemaat yang pertama pada masa itu. Nah, Efesus itu memang jemaatnya kompleks, Pak Fendi, gitu ya. Dan Paulus mau menekankan keunikan gereja. Jadi tema utamanya surat Efesus itu tentang gereja. Makanya tadi kan di awal saya bilang itu rahasia. Rahasia yang Tuhan ungkapkan. Nanti di pasal 2 akan muncul lagi tentang gereja itu apa, dengan analogi-analogi dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak Fendi. Jadi prinsip hermeneutikanya adalah kita lihat penulis pertama, yaitu Paulus dalam hal ini, menunjukkan suratnya kepada jemaat yang pertama, yaitu orang-orang Efesus. Yang latar belakang tentunya pendidikannya juga para cendekiawan pasti juga ada. Ya, jemaatnya kan heterogen ya, banyak. Ya, dari segi sosial, pendidikan kan mereka berbeda-beda. Nah, makanya untuk memahami yang seperti itu memang sulit. Makanya lebih baik kan khotbah di kebaktian pemuda. Umurnya sekian sampai sekian. Nah, itu mudah. Tapi kalau khotbah di kebaktian umum, ada yang senior sekali, ada yang muda sekali, terus yang pekerjaannya berbagai macam. Nah, ini kan sulit toh jadinya. Mohon ekstra minta hikmat Tuhan. Ya, kalau saya melihatnya begitu, Pak Fendi. Jadi sulit, rumit. Tapi ingatlah, jemaat yang pertama pada saat itu sedang mengalami apa? Nah, biasanya suratnya itu untuk memenuhi kebutuhan pada masa itu. Seperti itu, Pak Fendi. Silakan bisa ditambah, Pak Bambang. Ya, sekali lagi memang salah satu kenapa kita belajar eksposisi ini supaya kita terbiasa waktu membaca Alkitab itu berpikir, yang awal sekali berpikir adalah konteks. Jadi kalau kita membaca konteksnya tidak kita kembalikan pada konteks yang sesungguhnya, jadi siapa yang nulis untuk siapa, ada masalah apa, itu nanti kita miss dalam memahaminya. Jadi di situ pertama dulu. Jadi oleh sebab itu eksposisi seperti ini, namanya Efesus. Nanti Efesus diceritakan latar belakangnya, permasalahan yang terjadi apa. Paulus itu ngomel-ngomel sama siapa, gitu ya, marah-marah sama siapa. Dia itu bersukacita karena apa, gitu. Jadi supaya betul-betul kita tahu sukacitanya karena apa, supaya tidak nanti kita cocok-cocokkan nanti jadi alegori, gitu ya. Nah, istilahnya nanti tadi Pak Fendi bilang multitafsir itu multitafsir karena memang konteksnya tidak dipahami sebagai konteks awal, konteks mula-mula. Apa yang masalah yang terjadi begitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita tidak bisa paksakan masalah kita itu lalu kita masukkan untuk mencari jawaban di masalah yang berbeda gitu. Nah, itu sehingga kita timbul kesulitan untuk memahami Alkitab. Tapi pelan-pelan kita sudah diajar, sudah dibiasakan bagaimana pasal per pasal itu, surat Efesus saja pasal per pasal itu wawasan konteksnya juga bisa beda karena settingnya juga sudah beda. Ya, kalau kita belajar tafsir itu nanti settingnya beda karena nanti Paulus ini sedang menghadapi siapa. Nanti di pasal berikutnya masalah yang agak berbeda dan menghadapinya pribadinya dengan pribadi lain. Jadi ini setting, ada setting tempat, ada setting waktu, ada setting tokoh gitu. Ya, jadi di pasal ini dia berbicara dengan siapa, di pasal ini berbicara dengan siapa, masalahnya apa, dan itu harus kita cermat untuk tahu pemisahannya. Nah, di situ. Nah, yang kedua memang kesulitan kita terhadap tulisan Paulus, memang Paulus ini filosofinya atau pemahamannya terhadap Allah dan imannya itu yang membuat kadang-kadang kita nggak nyambung, nggak nyampe dengan mereka gitu ya. Seakan-akan kita ini anak yang baru lulus SD terus dengerin profesor ngomong gitu, rasanya gitu. Jadi memang butuh super apa nih ya, pelan-pelan untuk memahami dia ngomong itu, ya, sehingga betul-betul ketemu apa yang dia maksud. Kadang-kadang kita nggak sampai apa yang dia maksud itu pemikiran kita. Dan ya, tapi puji Tuhan lah, ya, dalam keinginan kita, ya, ketekunan kita yakin Roh Kudus itu juga menolong, ya, Roh Kudus itu menolong kita, ya, sehingga
paling tidak ada pencerahan ya, pencerahan sedikit demi sedikit, lama-lama kita bisa mengenali Allah melalui surat Paulus, mengenali Allah itu dalam pengalaman-pengalaman seperti ini. Ya, mungkin itu ya Pak Fendi ya. Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Sudah tinggal 10 menit jam 9, sudah tidak ada lagi, kita akan tutup. Atau masih ada? Enggak. Oke, baik. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu malam hari ini. Sungguh menarik. Ya, nanti minggu depan kita sambung lagi di ayat berikutnya sambungannya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya minta Koan bisa tutup dalam doa, Koan. Suaranya nggak dengar. Mic. Belum dengar, Koan. Oh iya, oke. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa yang maha baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Buat pertemuan hari ini, kami percaya secara manusia kami terbatas Tuhan. Kami mempunyai kelemahan demi kelemahan untuk mengetahui rahasia kebesaran-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya biarlah melalui Roh Kudus-Mu yang akan membuat kami lebih pandai lagi, lebih mengerti lagi, dan bisa lakukan firman-Mu. Terima kasih buat semua yang hadir di tempat ini, semua kami sudah disertai Tuhan, diberikan kesehatan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kedua hambamu Pak Timotius maupun Pak Bambang, sebagai pembimbing diberkati Tuhan, mereka diberikan hikmat, pencerahan oleh Tuhan, pelayanannya, kesehatannya, istri, anak-anaknya, jemaatnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih pertemukan kami di hari-hari mendatang untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.